Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini Bapak? Alhamdulillah sehat Mas Ari. Bagaimana Mas Ari? Alhamdulillah kita sudah bersiap juga untuk Oke. sharing ya tentang berbicara dengan kesadaran menembus Iya pikiran benar bawah sadar. sekali. Mohon pencerahannya Bapak. Baik, saya sapa dulu ya dari sini kepada para mitra Pas FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi mitra Pas FM yang kami hormati, dengan kondisi yang sehat walafiat, bahagia selalu ya. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pendengar Pas FM dimanapun Anda berada, sebelum saya memulai materinya, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian untuk mengingat-ingat ya. Banyak dari kita kalau berbicara asal ceplos saja. Ya mungkin enggak sih untuk para pendengar Pas FM, mungkin tetangganya ya. Kadang pakai nada tinggi, kadang terlalu cepat, bahkan tanpa sadar ya. Sadar nggak sadar kadang menyakiti orang lain, termasuk putra putri kita yang pada hari ini temanya adalah buah hati ya. Nah, berbicara dengan kesadaran itu sangat penting. Oleh karena itu, hari ini saya ingin mengajak ayah dan bunda sekalian, pendengar Pas FM dimanapun Anda berada, untuk membahas tentang berbicara dengan kesadaran mempengaruhi pikiran bawah sadar. Nah, ini tidak hanya untuk putra-putri kita tentunya, tapi juga saat kita berbicara dengan siapapun, ayah bunda. Nah, bukan hanya gini ya, bukan hanya mulut yang berbicara, intinya di situ. Karena berbicara dengan kesadaran itu artinya adalah kita hadir utuh saat kita berbicara, tubuh kita, kemudian pikiran kita dan hati kita. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi, inilah pembahasan kita pada hari ini. Hadir secara utuh saat berbicara. Kita sadar sesadar-sadarnya dengan apa yang kita bicarakan. Tubuh kita yang diwakili lisan kita itu, kemudian pikiran kita dan hati kita ini nyambung gitu. Jadi bukan cuma mulut saja yang berbicara ya. Nah, hati kita juga mengirimkan pesan. Kan katanya kan dari hati sampai ke hati. Nah, contohnya kayak gini. Pernah nggak niatnya kita nih, ya mungkin tetangga kita katakanlah seperti itu, niatnya mau menegur anak kita, tetapi karena emosi marah yang ada, malah jadinya memaki-maki. Akhirnya apa? Bukan membuat anak kita tersadar, tapi malah mereka menutup hati, malah mereka membangkang, malah mereka tidak mau menuruti apa yang kita maksudkan, ya, nasihat-nasihat kita. Nah, itu karena apa? Karena cara kita menyampaikan kita kadang nggak sadar dengan apa yang kita ucapkan, Bapak Ibu. Nah, itulah pentingnya kita menyadari apa yang kita ucapkan. Nah, poin penting yang berikutnya adalah mindfulness, ya, atau kesadaran. Ini adalah kuncinya ada di nafas, ya. Kesadaran atau mindfulness itu kuncinya ada di nafas kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana supaya bicara kita itu dengan kesadaran, nah kan gitu. Nah, nafas itu ya, ini kata guru kami ya, guru mindfulness kami. Jadi kami punya seorang guru yang luar biasa tentang mindfulness ini, orang Padi juga ya. Nanti suatu ketika kapan-kapan lah ya saya ajak ke Pas FM, boleh Mas Ari ya? Oke ya. Jadi guru kami sering menyampaikan bahwa nafas itu seperti jangkar, ya, gitu Mas. Nafas seperti jangkar yang saat pikiran kita kemana-mana, nafas itu membawa kita kembali ke sini, saat ini, di sini, sekarang. Bukan membawa kita ke masa depan atau ke masa lalu. Mindfulness kan intinya seperti itu ya. Kita menyadari diri kita saat ini, di sini, ya, kita sedang melakukan apa di sini gitu. Nah, latihan sederhananya adalah menyadari nafas kita, ya, menyadari nafas kita. Nah, ini bagi
ayah dan bunda sekalian yang mungkin sedang ada aktivitas yang bisa diletakkan sebentar ya, bisa nih nanti kita beberapa saat kita praktik ya, praktik bagaimanakah olah nafas ini bisa mempengaruhi kondisi emosi kita ya. Luar biasa sekali. Bagi yang sedang santai mungkin bisa langsung saja mengikuti praktik ya. Nanti kita praktikan bagaimanakah kita menyadari nafas, bagaimana kita membangun kesadaran melalui olah nafas. Oke, yang sudah siap ya, duduk yang santai tenang, tidak bersandar. Nah ini posisinya seperti itu ya. Duduk yang santai, yang tenang, yang rileks, tidak bersandar dan tidak membungkuk, badannya tegak. Nah ini posisinya seperti itu, kita samakan dulu. Kemudian rilekskan semua otot-otot kita, terutama otot bahu nih ya, kadang agak tegang. Silakan coba dirilekskan sejenak, dikendorkan sejenak, nafas pelan-pelan, dan nanti tarikan nafasnya melalui hidung dan keluarnya pun melalui hidung. Nah supaya sama, kita hitung dengan 5,5 hitungan tarik nafas dan 5,5 hitungan keluarkan nafas, hembuskan nafas. Oke. Nah, bagi ayah dan bunda sekalian yang mungkin saat ini bisa ikut praktek, silakan ikut praktek. Yang ada sedikit pekerjaan bisa diletakkan, silakan bisa ikut. Duduk yang tenang, kemudian rilekskan otot-otot kita dan kita mulai tarikan nafas ya. Hitung sampai 5,5 hitungan tarikan nafas dan nanti keluarnya juga sama 5,5 hitungan. Coba ya, kita tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan pelan-pelan 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali ya, coba tarik nafas 2, 3, 4, 5. Keluarkan 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi tanpa hidung, keluarkan. Nah, latihannya sederhana itu ya dan bunda sekalian. Ini salah satu triknya supaya kita bisa mengkondisikan diri kita lebih rileks. Nah, nanti setiap kita akan melakukan sesuatu kegiatan yang mungkin membutuhkan percaya diri, seperti pidato, kita ada sambutan dan sebagainya, silakan latihan olah nafas dulu. Mungkin sekitar beberapa menit sebelum kita berbicara, sebelum nama kita dipanggil. Nah, itu sangat efektif sekali. Dan olah nafas ini yang kita gunakan adalah otot diafragma ya, nafas diafragma, bukan nafas dada, nafas perut ya. Jadi kalau nafas perut ini yang kembang kepis adalah perutnya, bukan dadanya. Seperti kita saat tidur nih. Kalau orang tidur kita perhatikan kan yang kembang kepis adalah perutnya ya, bukan dadanya. Nah, pernafasan itu yang kita gunakan. Kita hitung tadi. Nafasnya tenang, perlahan-perlahan. Nah, itu akan mengkondisikan diri kita lebih rileks. Saat kita emosi kita naik, duduk sejenak. Kata Rasulullah kan gitu. Kalau marah kita berdiri, maka duduklah gitu. Kita ambil nafas. Ya. Marah dengan siapapun, termasuk anak-anak kita. Jangan sampai kita kelepasan, karena nanti kita nggak akan sadar. Bahkan kalau kita memang perlu nih, tapi kayak nggak perlu ya marah itu ya, pun harus dengan sadar nih. Dengan sadar itu maksudnya kata-kata yang kita ucapkan juga harus dengan kesadaran, jangan sampai keceplosan dan sebagainya, karena bahaya. Terutama ibu ya, ibu ini kalau berkata-kata untuk anaknya nanti ibaratnya senjata yang paling mutakhir ya. Kata-katanya ibu luar biasa untuk anaknya. Jadi hati-hati. Nah, setelah kita melakukan pernafasan tadi, coba deh rasakan ya. Pasti kita lebih tenang, lebih rileks, dan kita mulai terhubung lagi dengan tubuh kita. Dan kalau tubuh dan pikiran kita sudah selaras, ya kata-kata yang kita keluar juga lebih jernih, maka insya Allah akan lebih berdampak kepada orang lain, termasuk putra-putri kita, Bapak Ibu sekalian. Oke, itu. Nah, untuk berikutnya nanti juga akan kami sampaikan ada beberapa trik tentang olah pernafasan ya. Dan nanti ayah bunda sekalian bisa juga nanti ikut prakteknya.
Oke. Nah, bagaimanakah tadi kan kita menyadari nafas ya? Bagaimanakah cara kita nanti menyadari tubuh kita? Nah, itu juga menggunakan olah nafas. Sampai di sini Mas Ari ada yang mau lewat ataukah kita lanjut langsung? Oke, nanti kita bakal buka sesi berikutnya sambil menunggu mitra pas yang ingin bergabung. Tadi latihannya seperti apakah? Apakah ada kesulitan atau bagaimana? Silakan nanti bisa bergabung atau mungkin ada yang terlewat, Anda bisa bergabung ya. Bisa telepon di 0295385877 kita rehat sejenak. Dan untuk Anda mitra pas, ini juga bisa Anda akses melalui fanpage Radio Pas FM 42 secara audio visual sehingga Anda bisa melihatnya secara jelas. Tetap bergabung terus, jangan pindah channel, kami akan segera kembali. Terima kasih mitra pas, tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kita masih di program Buah Hatiku, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan QLC Mitra Pas ya. Dan Anda bisa masuk untuk berdialog bersama narasumber. Anda bisa bergabung di 0295 385877. Sementara untuk WhatsApp bisa Anda manfaatkan juga lewat 085277999101. Dan pagi ini bahasan kita cukup menarik tentang berbicara dengan kesadaran menembus pikiran bawah sadar bersama Bapak Evan Nurfaki, CMS CPS Mitra Pas. Dan spesial untuk yang tadi sudah sempat latihan tentang olah nafas Bapak ya, mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan, kita sambil ngalir saja nanti. Monggo bisa dilanjut kembali Bapak latihan-latihannya. Oke, siap. Jadi tadi Mitra Pas FM ya, tadi kita sudah membahas tentang apa sih itu berbicara dengan sadar, kemudian juga tentang kunci dari mindfulness itu tadi adalah nafas ya. Nah, saatnya sekarang kita membahas tentang bagaimana menyadari tubuh kita. Ya, kita harus menyadari tubuh kita, sadari kata-kata kita. Nah, latihannya dari menyadari tubuh kita. Selain nafas, kesadaran tubuh juga sangat penting ya, sangat amat penting. Apakah bahu kita tegang nih? Saat ini coba kita sadari. Kira-kira apa yang terjadi pada bahu saya ya? Tegang nggak? Rasa pegel kenceng nggak? Nah, coba rilekskan sejenak. Dengan tarik nafas, kemudian keluarkan nafas pelan-pelan. Nah, apakah rahang kita sudah kayak rasanya mengeras atau gimana ketika berbicara, apalagi emosi kayak gitu ya? Suara kita apakah terlalu cepat? Karena kalau terlalu cepat, jika Anda berpotensi belibet, maka nanti tidak terlalu jelas informasi yang didengar oleh orang lain. Maka pastikan suara kita ketika berbicara pas ya, sesuai. Kalau iya, nah itu tandanya kita perlu pause sejenak ya, jeda sejenak ya. Agak pegel nih, agak berat rasanya pundak kita ya, jeda sejenak, kita rilekskan sejenak. Bicara kita terlalu cepat, kita jeda sejenak ketika berbicara. Jeda dalam berbicara itu sangat luar biasa sekali ya manfaatnya. Ini saat nih ketika saya ngajar public speaking itu ada cara atasi ngeblank. Salah satu caranya adalah dengan cara jeda sejenak. Nah, jeda sejenak ini juga manfaatnya bisa memberikan kesempatan audiens kita untuk mencerna apa yang kita sampaikan. Dan lebih elegan tampaknya ketika kita berbicara daripada kita jeda dengan gitu ya, kata yang tidak perlu. Tidak, tapi dengan diam sejenak, tidak berbicara, tapi ekspresinya netral, nggak kayak orang bingung gitu. Nah, itulah fungsinya kita jeda sejenak. Nah, dengan kita jeda sejenak, ambil nafas kita, turunkan nada suara kita, baru lanjut bicara. Dengan itu kita akan lebih peka ya, lebih peka pada diri kita sendiri, peka pada perasaan lawan bicara kita itu, dan peka pada suasana hati yang sedang terbentuk saat itu. Hal ini juga bisa kita latih lagi-lagi dengan olah nafas. Tapi ini tidak hanya nafas saja, tapi juga dengan pikiran sadar kita untuk menyadari kondisi tubuh kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ketika kita sedang tubuh kita tidak nyaman, bisa tuh kita kadang ngobrol dengan diri kita sendiri.
kayak orang gila nanti ya. Nah, ini dalam rangka kita kayak menemukan permasalahan yang kita hadapi dalam tubuh kita saat kita sakit misalkan. Nah, coba nih dengan cara ini, coba triknya kita melakukan olah nafas ya, sama seperti tadi. Duduk yang tenang, bagi yang mau praktek silakan. Posisinya seperti tadi, kita nafasnya menggunakan nafas yang tadi. Pertama mungkin tadi kita hitung ya, itu untuk konsisten saja tarikan dan keluarnya. Nah, kalau misalkan sudah terbiasa, tidak usah kita hitung, nggak apa-apa. Ya kira-kira saja seperti itu. Nafasnya pelan, tarikan, kemudian keluarkan dengan pelan. Nah, nafasnya seperti tadi, perlahan. Silakan duduk ya. Duduk yang tenang, rilekskan otot-otot bahu, pundak gitu ya. Kemudian tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Nah, mungkin sampai 3 kali nafas ya. Tarik nafas, kemudian keluarkan lagi secara perlahan-lahan. Dan berikutnya, cara untuk kita melatih kesadaran akan tubuh kita, menyadari tubuh kita adalah dengan cara merasakan apa yang ada di bagian-bagian tubuh kita. Nah, sekarang masih nafas yang perlahan-lahan, kemudian kita berusaha untuk menyadari kaki kita. Coba kita rasakan apa yang terjadi pada kaki kita, apa yang kita rasakan yang ada dalam kaki kita. Nah, ini adalah latihan untuk menyadari tubuh kita. Nanti dampaknya luar biasa, nanti akan menumbuhkan kesadaran kita. Setelah kita merasakan apa yang ada pada kaki kita, bunda sekalian, mungkin kerasa gimana, ada yang pegel, oh ya, kakiku sebelah kiri sedang merasakan seperti ini. Ya, oh mungkin karena capek nih, seharian aku melakukan ini, itu dan sebagainya. Oh, kakiku kanan tadi kesandung batu. Nah, masih terasa seperti ini. Kita rasakan sambil nafas perlahan. Naik lagi ke paha kita. Apa yang Anda rasakan pada paha Anda? Rasakan apa yang terjadi, yang terasa di situ apa, kemudian sambil itu naik lagi sambil nafas perlahan. Bila perlu pejamkan mata biar lebih konsentrasi. Rasakan di pinggang apa yang dirasakan. Kemudian sampai ke di bagian perut. Naik lagi. Apa yang dirasakan di dalam dada. Rasakan denyut jantung Anda. Nah, semakin naik, semakin ke pundak, lengan, ya kita rasakan bunda. Dengan nafas perlahan tadi sampai ke kepala kita. Nah, ini butuh waktu yang memang cukup ya, harus meluangkan waktu. Setidaknya ya kita waktu 5 menit lah ya. Kita bisa lakukan ini, praktek ini. Kalau kita sudah sering belajar untuk menyadari kondisi tubuh kita ini, dalam keseharian kita bisa melakukan sesuatu dengan kesadaran. Tidak hanya berbicara saat kita makan. Ya, saat kita makan nih, contohnya Mas Ari makan nih, makan sambil nyekrol, sering terjadi nggak? Ya kan, di orang-orang kita melihat sambil makan juga nyekrol HP, bener nggak? Ya kan? Itu sudah sehari-hari sepertinya. Oh gitu ya. Berarti dia nggak mindfulness di sini. Dia tidak menyadari tentang makanan yang ia makan. Nah, membangun kesadaran salah satunya dengan tadi, ya. Makan ya fokus makan. Kita merasakan, oh ini ada asinnya, ini ada rasa ininya, oh enak banget ya ayamnya, misalkan ada sayurnya. Nah, ini kita rasakan. Nah, maka dengan kita sering membangun kesadaran aktivitas kita, nah kita nanti akan lebih berdampak ketika berbicara. Ya, berbicara pun kita bisa secara sadar kata-kata yang kita ucapkan, gitu. Jadi latihannya tadi ya, pernafasan, kemudian sambil nafas kita menyadari kondisi tubuh kita, dan itu kita latih kalau bisa setiap hari bagus. Kalau saya sering melakukan itu setelah saya sholat. Nah, ternyata semakin lebih rileks gitu.
ya tetap sadar ya. Saking rileksnya nanti malah ketiduran bablas gitu ya Mas Ari ya. Enggak. Enggak. Jadi itu tadi adalah cara kita melatihnya, melatih kesadaran kita Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira masa sih dengan kita berbicara dengan sadar bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang, termasuk putra-putri kita ya, ketika kita memberikan nasihat? Iya. Nah, ini bagian yang menarik ini. Ya, tahukah Bapak Ibu sekalian, dalam prinsip public speaking ya, dalam kami mengajarkan public speaking itu ada 5 prinsip dan salah satunya aja ya, kalau salah 5-nya disebutkan semua panjang ya. Salah satunya adalah kita berbicara dalam kondisi yang 2 hal ya. Kita berbicara dalam 2 kondisi, yaitu kondisi sadar dan kondisi bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar inilah yang mempengaruhi seseorang ya, bisa mempengaruhi bahkan lebih dari 20% orang itu terpengaruh dari pikiran bawah sadar ini ya. Coba nih saya bacakan tentang apa sih pikiran bawah sadar itu ya kan. Nah, pikiran sadar itu ya pikiran kita sehari-hari, atau bahasa lainnya conscious mind. Alam sadar ini ya pikiran kita saat aktif ini, saat kita sadar logikanya. Nah, di situ contohnya saat kita memilih menu makanan, saat kita ngobrol dengan orang lain ya, saat kita mau ini belok kanan atau belok kiri ya jalannya. Nah, itu adalah pikiran sadar kita atau conscious mind. Yang kita sadari saat ini yaitu yang kerja dari alam sadar kita. Kalau sedangkan alam bawah sadar atau subconscious mind itu adalah bagian yang bekerja diam-diam di balik layar. Nah, ini nggak kelihatan, nggak sadar, tapi merekam semua pengalaman kita dari kita bayi, dari kita kecil ya, emosi, kebiasaan, dan kepercayaan kita. Ini contohnya nih, waktu dulu kita saat pernah tampil kemudian diejek teman ya, wah gitu salah gitu kan, disalahkan dan sebagainya. Ada yang bahkan dimarahin orang tua gara-gara kita salah saat maju presentasi gitu misalkan. Nah, itu menjadikan kita takut saat ngomong di depan umum ya. Saat dibilang wah kamu nggak bisa, kamu bodoh dan sebagainya saat kecil ya, dia kurang percaya diri saat tampil di depan umum, saat berbicara, bahkan saat menyampaikan pendapat, saat mau menyampaikan gagasannya. Nah, alam bawah sadar seperti ini gudang ingatan dan perasaan ya, yang terkadang ini bahkan seringnya mengendalikan diri kita tanpa kita menyadarinya. Nah, jadi ini saya ilustrasikan secara sederhana. Kita mungkin pernah melihat entah di video atau gambar di internet gitu ya, di TV dan sebagainya, gunung es. Gunung es itu yang tampak kan ya segitu ya, nggak begitu besar, tapi yang di bawahnya itu sangat dalam ya, lebih besar ukurannya daripada yang di atas yang kelihatan. Ya, yang kelihatan di permukaan itulah ibaratnya seperti pikiran sadar kita. Sedang yang menghujam ke dalam itu adalah pikiran bawah sadar kita, alam bawah sadar kita. Artinya yang kita pikir kita tahu, alam sadar kita cuma sedikit. Yang sesungguhnya yang mengarahkan cara kita berpikir, mindset kita ya, cara merasa kita, cara kita bertindak, karakter kita nih justru lebih banyak pada alam bawah sadar kita. Nah, itu kira-kira tentang pikiran sadar dan bawah sadar ayah dan bunda sekalian. Jadi alam bawah sadar ini ya seperti tanah yang subur. Kata-kata ini ibarat benihnya, cocok ya nanti. Nah, kalau kita berbicara dengan emosi yang jernih, kata-kata yang lembut dan niat yang baik, itu akan benar-benar bisa menghujam ya ke dalam hati anak kita. Nah, ini saya contohkan ini. Mungkin Mas Ari bisa bantu menjawab ya. Seorang ibu ketika berkata dengan tenang kepada anaknya, "Nak, ibu percaya kamu bisa. Gagal itu biasa saat anaknya gagal nih. Yang penting kamu terus mencoba." Nah, satu lagi nih, dengan emosi karena anaknya nggak bisa melakukan sesuatu, ya sudah dibilangin ya, kamu tuh disuruh latihan terus nggak bisa, nggak mau, akhirnya kamu sekarang nggak bisa. Bener kan kamu nggak bisa? Nah, kira-kira yang tertanam dalam pikiran anak yang mana, Mas?
Oke, stimulus yang paling kena itu yang tajam tadi ya. Yang ya tetap gak bisa itu tadi yang kena ya. Dua-duanya Mas. Dua-duanya bisa kena ya ternyata. Ini contoh-contoh dan dua-duanya itu bisa mengena di pikiran bawah sadar seseorang. Satu itu mengena tapi positif, yang menjadikan dia itu anak yang lebih percaya diri, dia yakin gitu bisa gitu kan. Tapi yang satu itu benar-benar yakin dia nggak bisa. Tapi negatif ini Iya, ya. negatif. Negatif. Karena cara kita menyampaikan sesuatu itulah yang mempengaruhinya. Jadi kalau dalam public speaking itu ya, ke dalam komunikasi itu ada 3 unsurnya, yaitu verbal, vokal, dan visual. Nah, verbal ini kata-kata. Tapi kalau vokal dan visual ini ya, vokal ini adalah suara, intonasi kita, nadanya kita, tinggi, rendah, dan sebagainya. Dan yang visual ini adalah ekspresi kita, bahasa tubuh kita. Dan yang paling mempengaruhi dalam keberhasilan komunikasi adalah 2 hal yang kedua tadi, yaitu vokal dan visual. Kalau verbal itu pengaruhnya hanya 7% nih, kata Profesor ini siapa ya, Albert Mehrabian, seorang pakar komunikasi dari Amerika. Nah, dan pikiran sadar ini terpengaruh dari kata-kata, dari verbal saja. Tapi kalau pikiran bawah sadar terpengaruhnya dari vokal dan visual. Nah, itulah kenapa ketika visual kita, ekspresi kita benar-benar antusias dalam menyampaikannya, entah itu negatif atau positif, itu benar-benar bisa mengena. Dan dampaknya pun sesuai dengan tadi, bisa positif ataukah negatif. Nah, itu. Dan yang masih ada waktu? Ya, masih ada beberapa menit lagi, silakan ya. lanjut. Dan yang berikutnya, ini ada latihan yang bisa kita lakukan harian. Ya, ini saya tegaskan lagi tentang latihan tadi, nafas, kemudian kita menyadari tadi ya, tubuh kita. Nah, itu nafas, latihan-latihan yang bisa kita lakukan harian. Nah, ini lebih detail lagi, cara sederhana banget ini ya, yang bisa meningkatkan kesadaran kita saat berbicara. Ya, khususnya dalam saat berbicara. Ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah hening 5 detik sebelum bicara. Nah, ini wajib dilakukan seseorang ya, dalam pelatihan public speaking kami itu ada 3 hal yang harus dilakukan sebelum berbicara, sebelum mengucapkan salam, yaitu tegak tenang posturnya, dengan senyuman yang menawan yang kedua, dan yang ketiga adalah dengan sapu pandangan. Nah, 3 hal ini dilakukan sekiranya ya kurang lebih 5 detik saja. 1, 2, 3 sambil tersenyum, tegak ya, menyapu pandangan, melihat audiens semuanya sebelum kita salam. Jangan langsung megang mikrofon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pengen cepat-cepat selesai ya, enggak. Tapi diam dulu, itu lebih berwibawa kita dilihatnya Bapak Ibu sekalian. Oke, hening 5 detik ya sebelum berbicara. Latih ini untuk jeda sejenak sebelum kita merespon sesuatu. Bahkan selain kita mau presentasi gitu ya, ini pun ketika kita mau merespon pembicaraan seseorang pun seperti itu. Ada orang bertanya, jangan buru-buru menjawab, tapi jeda dulu. Ya, kira-kira kurang lebihnya 5 detik tadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah sadari niat kita sebelum berbicara, Bapak Ibu. Saya mau nasihatin anak kita, ya, mau nasihatin anak nih. Niatnya seperti itu ditata. Ya, tata niat. Aku nih mau ngomong untuk apa ya? Mau bicara kepada anakku untuk apa ya? Apakah untuk menasehati, ataukah untuk mencaci maki, atau pengen menang sendiri? Apakah kita pengen menang sendiri nih di antara ketika berdebat nih? Nah, itu niat kita harus kita tata. Dan yang ketiga, ini adalah latih olah nafas sebelum kita mulai ngobrol penting. Mau public speaking, ini anak saya perlu nasihat nih, nanti setelah sekolah saya harus bicara. Nah, tata niat kita, kemudian tata nafas kita. Misalkan anak kita pernah melakukan kesalahan, karena anak itu ya bukan kesalahan menurut saya ya, itu mereka belajar Bapak Ibu. Masa dia belajar supaya tahu itu salah harus kita marah, kan enggak. Tuhan saja itu masih mengampuni loh anak kecil, enggak dihitung dosa kan gitu. Kita yang manusia masa menyalahkan mereka. Ya, saat mereka membuat kesalahan, kita mau menasehati,
maka kita harus benar-benar paham, oh dia ini sedang belajar, maka saya harus memberikan nasihat dengan cara yang baik. Karena dengan cara yang negatif seperti tadi contohnya yang kedua, maka hasilnya juga akan negatif Bapak Ibu. Bahkan mental, membangkang bahkan dia bisa angkat bicara juga kan gitu. Maka tadi nafasnya diolah, diatur ya, dilatih setiap hari gitu. Misalnya mau rapat nih, ya ini konteks yang berbeda, rapat atau mungkin mau presentasi, mau pidato, memberikan sambutan. Berikan waktu untuk kita sekitar 1 menit saja. Ya 1 menit saja untuk kita merasakan tubuh kita melalui tadi ya, diawali dengan pernafasan. Kemudian baru saat kita nama kita dipanggil untuk maju ke depan, baru kita maju. Jadi luangkan waktu beberapa menit untuk bernafas. Memang biasanya nggak bernafas ya, maksudnya dengan nafas yang perlahan. Kalau Anda bisa melakukannya ini konsisten, bahkan di keseharian Anda menggunakan nafas perut tadi, diafragma, maka ini akan membuat kita lebih tenang dalam merespon sesuatu. Serius, saya sering melakukannya bahkan sering saat berkendara. Ketika ada sesuatu terjadi di depan kita yang harusnya mengagetkan, responnya lebih tenang. Mungkin nggak sengaja masuk ke kubangan air gitu ya. Di saat orang lain harus mencaci maki ya, siapa yang dimaki-maki ya, kita bisa tenang meresponnya. Saat kita hujan-hujan, kemudian ada orang yang nyalip kita dari belakang kenceng banget, nyiprat ya airnya mengenai kita, ya respon dengan tenang. Nah, itulah latih dengan olah nafas Bapak Ibu. Dan saya berusaha mencobanya, mempraktikannya ketika bahkan saat berkendara pun nafas perlahan, kita sadari nafas kita. Dan itu latihannya nggak sebentar ya, sesering mungkin. Nah itu ya. Sebelum penutup ada yang mau lewat Mas Ari? Oke, ada yang bakal lewat, tetap stay tune di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati ya. Karena nanti akan ada poin-poin penting sebagai closing yang akan disampaikan. Kami akan segera kembali setelah Radio Pas FM Pati dengan QLC, Covan Learning Center Pati. Dan kita masuk di sesi terakhir, kita membincangkan tentang berbicara dengan kesadaran, menembus pikiran bawah sadar Mitra Pas bersama Bapak Evan Nurfaki, CMS CPS pagi kali ini. Baik, sebelum kita closing mungkin ada beberapa poin penting yang ingin Anda tekankan dalam materi ini Bapak, silakan. Oke, Bapak Ibu pendengar Pas FM dimanapun Anda berada, sedikit kita review ya, bahwasanya berbicara dengan kesadaran itu artinya kita hadir secara utuh saat kita berbicara. Tidak hanya lisan kita, pikiran kita dan juga hati kita juga harus nyambung. Dan kunci dari kesadaran ini atau mindfulness adalah nafas. Dan kita bisa membantu melatih kesadaran diri kita dengan cara mengolah nafas kita, kemudian menyadari tubuh kita, kondisi tubuh kita dengan pernafasan tadi, hingga kita menyadari kata-kata yang kita ucapkan. Dan berikutnya, dengan kita berbicara secara mindfulness dengan penuh kesadaran, maka ini tentu bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar orang lain. Dan cara untuk latihannya mudah ya tadi ya, dengan cara hening sejenak sekitar 5 detik sebelum berbicara ataupun merespon sesuatu pembicaraan orang lain. Dan yang kedua adalah niat ya, tata niat kita. Dan yang ketiga melatih nafas sebelum berbicara. Nah, ini sebagai penutupnya ya. Berbicara dengan kesadaran itu bisa kita latih ya. Dan memang harus kita latih dengan latihan sederhana seperti tadi yang bisa kita lakukan, menyadari nafas, tubuh dan sebagainya sampai ke niat. Dan kita bukan hanya berbicara lebih baik, tapi bisa menyentuh hati orang lain. Karena kata-kata itu kan yang datang dari hati ya. Kata-kata yang datang dari hati bisa sampai ke hati. Nih. Kata-kata yang baik itu seperti air yang sejuk di tengah panas. Sedangkan kata-kata yang sadar adalah ibarat seperti air kehidupan yang menyembuhkan. Jadikan kesadaran sebagai gaya hidup kita, sahabat Pas FM dimanapun Anda berada. Kita
nggak bisa ngontrol nih respon orang lain kepada kita, tapi kita bisa mengontrol cara kita menyampaikan sesuatu. Yuk, ayah saya mengajak kepada ayah bunda sekalian, mulai hari ini kita belajar berbicara dengan lebih sadar. Bukan cuma untuk orang lain, tapi juga untuk kebaikan diri kita sendiri dan keluarga kita. Sekian, semoga bermanfaat yang kami sampaikan. Saya Evan dari QLC, Lembaga Pelatihan Public Speaking di Kota Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.